Baik, adik-adik, hari ini dalam tema kali ini Bapak hadir dengan subtema dari bahasan mata kuliah kewirausahaan dengan subtema analisis SWOT on business plan. Analisis SWOT biasa sangat sering digunakan dalam suatu studi perencanaan untuk melihat bagaimana posisi kita dalam merencanakan atau kekuatan kita dalam merencanakan suatu rencana. Dapat dia berupa perencanaan personal atau dalam perencanaan suatu unit usaha atau suatu proyek. Nah, apa itu analisis SWOT? Mari kita berjalan, kita lihat pada slide berikutnya. Analisis SWOT atau SWOT analysis is a strategic plan technique used to help a person or organization identify strength, weakness, opportunity, and threats related to business, competition, or project planning. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa SWOT analysis itu adalah suatu teknik perencanaan atau strategi perencanaan yang digunakan untuk membantu seseorang atau organisasi atau teamwork untuk mengidentifikasi strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, atau threat ancaman yang ada ketika merencanakan suatu bisnis atau kompetensi dari suatu bisnis atau persaingan dalam suatu bisnis atau merencanakan suatu proyek. Strength itu adalah karakteristik pada bisnis atau proyek yang memberikan keuntungan atau kekuatan-kekuatan lainnya. Jadi, semua aspek yang terkait pada keuntungan atau memberikan kekuatan kita kelompokkan dalam strength. Weakness adalah karakteristik pada proyek yang merugikan atau disadvantage yang berhubungan pada hal-hal yang melemahkan dari suatu bisnis tersebut atau kompetensi atau perencanaan tersebut. Nah, sedangkan opportunity adalah peluang. Peluang apa yang diberikan baik dari lingkungan atau sekitar kita. Peluang-peluang apa yang diberikan saat ini kita identifikasi untuk mendapatkan suatu keuntungan atau kekuatan. Threats adalah ancaman. Masalah-masalah apa yang akan muncul dalam suatu perencanaan yang dapat mengakibatkan sebagai ancaman. Ini semua dianalisa satu persatu dalam suatu bulan. Kita lihat grafik ini. Nah, di sini Bapak ambil dari adalah tentang SWOT analysis. SWOT analysis adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa kelemahan dan kekuatan seseorang. Bisa bisnis, bisa pribadi. Jadi Anda bisa gunakan untuk personal use. Jadi Anda mengenal diri Anda, kekuatan dan kelemahan Anda. Anda juga bisa mengenal kekuatan dan kelemahan sebuah tim. Anda mengenal kekuatan dan kelemahan sebuah bisnis. Nah, mentor yang sangat terkenal di YouTube, Bapak ambil kutipan videonya. Dia menjelaskan bagaimana manfaat SWOT dalam melakukan perencanaan bisnis. Nah, kita lihat kelompok tabel di sini. SWOT itu kita petakan ke dalam 4 dimensi. Dimensi pertama, strength sejajar dengan weakness. Itu merupakan internal origin atau kekuatan yang berasal dari internal personal itu sendiri atau internal dari teamwork dalam suatu organisasi bisnis atau internal dari suatu perusahaan itu sendiri. Jadi, strength itu kekuatannya adalah faktor internal, kemudian weakness itu kelemahannya apa.
Nah, yang di bawahnya adalah opportunity dan threats. Ini adalah faktor eksternal. Peluang-peluang apa yang muncul dari eksternal dan ancaman apa yang muncul dari eksternal. Ini harus didefinisikan dengan baik. Nah, ketika kita melihat peluang dan ancaman itu, nah ini sebagai faktor internal. Sedangkan di bawahnya sebagai faktor eksternal. Nah, kalau kita lihat vertikal, dari peta vertikal ini kita bisa lihat bahwa strength dan opportunity ada pada peta helpful. Jadi yang membantu perencanaan ini menjadi sukses. Jadi kita akan identifikasi kekuatan kita dan peluang kita, sehingga ini sebagai unggulan atau pendorong dari suatu perencanaan itu sendiri. Nah, di sisi lain adalah faktor harmful, yaitu weakness dan threats. Ini adalah hal-hal yang mengancam kegagalan-kegagalan yang akan terjadi dari suatu perencanaan. Nah, ketika semua sudah diidentifikasi dengan baik, tentunya kita bisa mengenali keunggulan, kelemahan, faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Berikutnya kita bahas dalam slide selanjutnya. Kita perlu mengidentifikasi, jadi identifying strategic option. Make the most your strength. Jadi kita daftar kekuatan kita apa. Kita identifikasi satu persatu, kemudian lingkungan, circumstance, your weakness. Kelemahan yang ada itu apa sih kira-kira? Kita identifikasi dengan jelas, kemudian kapitalisasi. Jadi kumpulkan ini sebagai kapital, peluang atau modal. Peluang-peluang yang ada itu adalah modal kita. Kemudian manage, bagaimana kita bisa memanage threats. Ancaman-ancaman yang itu muncul kita harus manage dengan baik. Sehingga semua peluang ini kita bisa gambarkan menjadi suatu strategik bisnis. Nah, identifikasi ini sangat penting dalam suatu perencanaan. Bagaimana kita menggunakan tool atau alat tadi? Langkah pertama adalah print out your free SWOT worksheet and perform a SWOT analysis, recording your finding in the space provided. Artinya, semua kita buat dalam suatu tampilan kertas, sehingga kita tahu apa saja yang akan terjadi. Kemudian semua ini akan membantu kita untuk mengerti kekuatan dan kelemahan kita apa. Begitu juga kita akan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan muncul, yang akan bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan dari suatu usaha itu sendiri. Nah, di sini Bapak kembali lagi ingin menyampaikan bagaimana seorang mentor menyampaikan cara-cara melakukan perencanaan itu sendiri. Step pertama, ketika Anda membuat SWOT, sebaiknya Anda tentukan konteks. Kenapa? Ini Anda ingin tujukan untuk apa? So, akan sangat berbeda konten atau isi dari SWOT Anda kalau fokusnya adalah misalnya personal development. Atau misalnya Anda bilang, saya ingin membuat SWOT berdasarkan perusahaan saya. Tetapi dalam perusahaan itu ada banyak sekali aktivitas, ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di perusahaan. So, Anda harus tetapkan konteks. Saran saya, konteksnya harus berbentuk good. Nah, di sini adik-adik bisa lihat problem solving suatu masalah atau penyelesaian masalah merupakan kunci sukses dalam suatu pemecahan masalah atau kunci sukses seseorang. Ketika kita ingin mengenali masalah, kita harus tahu what's problem. Ketika kita tahu masalahnya, kemudian goal, target apa yang kita ingin raih,
Ini yang sangat penting, apa yang dikatakan oleh mentor ini dalam membuat sukses. Goal, kita lihat, menjadi bagian yang terpenting dalam suatu analisis SWOT. Sehingga kalau kita gagal menetapkan target, kita akan gagal mengidentifikasi keunggulan analisis komponen-komponen dari SWOT itu sendiri terkait dengan goal yang kita ingin capai. Yang kedua, bagaimana kita pertama melakukan print out your free SWOT strategy on option worksheet and copy the key conclusion from SWOT in the worksheet into the area providing shading in the blue. Nah, di sini tadi dalam tabel goal tersebut kita buatkan 4 dimensi yang ingin mengumpulkan strategi-strategi itu sendiri. Nah, tool yang ketiga adalah kombinasikan dari faktor internal dan eksternal, kemudian dipertimbangkan faktor ancaman sebagai suatu strategi. Optionnya adalah 1, apabila kita mengumpulkan SO, SWOT and opportunity, kita akan tahu semua hal-hal yang mendukung. Kita akan bisa mendapatkan advantage of opportunity, keuntungan-keuntungan dan kekuatan kita. Apabila gabungkan strength and traits, how can make to take advantage your strength to avoid real potential threat. Jadi kekuatan kita bisakah akan kita padukan untuk menanggulangi ancaman yang muncul. Unggulan-unggulan dari suatu teamwork atau keunggulan dari personal kita bisakah kita manfaatkan untuk menanggulangi threats. Nah, tentunya identifikasi semua ini sangat penting dari setiap komponen tadi. Kemudian apabila kita lihat weakness and opportunity, kita akan bisa to overcome a weakness that you are experiencing. Artinya, peluang dan kelemahan kita akan gabungkan untuk melihat pengalaman kita nanti untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Berikutnya adalah weakness and threats. How can you minimize the weakness to avoid the threats? Di sini kita bisa meminimalkan kelemahan kita untuk menghindari terjadinya ancaman itu sendiri atau risiko-risiko yang muncul. Semua ini kita gambarkan ke dalam suatu strategi plan yang kita petakan dalam 4 dimensi. Adik-adik bisa lihat di sini kita identifikasi semua, kita masukkan ke dalam tabel, kemudian setelah itu kita lihat apa saja yang mungkin menjadi kelemahan kita, ya. Setelah itu kita analisa apa saja yang menjadi peluang yang mungkin terjadi. Semua dimasukkan, diidentifikasi satu persatu, baik dia berupa personal plans maupun bisnis dari suatu kelompok dan ancaman-ancaman yang mungkin kita akan hadapi. Semua ini digambarkan dalam 4 dimensi dari pekerjaan itu sendiri. Sehingga kita bisa urut, kita bisa optimalkan semua urutannya dari atas ke bawah, dari yang paling kuat ke lemah, dari yang paling kuat ke lemah, dari yang paling kuat ke lemah. Sehingga kita bisa memetakan kekuatan diri kita atau kekuatan bisnis grup atau teamwork kita sendiri. Baik, di sini Bapak ingin menyampaikan keunggulan atau keuntungan dari analisis SWOT itu sendiri. Yang pertama adalah kita mempertimbangkan secara imbang semua parameter yang ada. Kemudian pendekatan secara terstruktur untuk mengidentifikasi dari threats dan opportunity untuk mendapatkan pengaruh atau juga mengidentifikasi faktor internal eksternal, yaitu faktor internal adalah strong dan weakness, sedangkan faktor internal adalah opportunity dan threats. Nah, analisis dapat dilakukan secara cepat menggunakan SWOT.
Kemudian masalah bisa kita lihat langsung di permukaan berdasarkan hasil analisis dari analisis SWOT itu sendiri. Nah, kemudian gambaran dari analisis ini pada akhirnya dapat membantu dalam pengembangan bisnis, baik dalam perbaikan personal plan ataupun pada proyek dari suatu grup teamwork yang akan dikerjakan. Kelemahan dari analisis SWOT terutama pada faktor internal, di mana di sini apabila tidak terjadi kejujuran dalam melakukan identifikasi dari strong dan weakness, tentunya akan terjadi penyimpangan dari parameter-parameter yang menjadi faktor penilaian itu sendiri. Nah, tren yang menjadi di sini trend to produce high level generic risk is not project specific. Di sini umumnya traits itu tidak bisa dianalisis secara detail atau secara generik maksudnya di sini, sehingga kemungkinan akan menimbulkan suatu aspek kelemahan dari analisis SWOT ini sendiri. Nah, analisis bersifat permukaan, diperlukan suatu analisis yang lebih mendalam, tidak hanya bersifat SWOT, melainkan analisis fishbone misalnya, dan analisis lainnya yang harus diperlukan untuk menopang ketajaman dari analisis ini. Nah, berikutnya ketepatan umumnya kurang karena lebih bersifat subjektif. Apabila data-data yang diberikan bersifat subjektif, sehingga hasil pun akan memberikan hasil yang bersifat subjektif. Nah, ketika kita ingin mendapatkan critical success factor CSF for the effectiveness application, perlu dilihat adalah fasilitas yang memadai dan bagus, kemudian strict adherence to the technique to avoid focusing SWOT perspective. Jadi di sini kita terlalu subjektif untuk melihat faktor-faktor dari SWOT itu sendiri. Kemudian di sini kita perlu memberikan tugas kepada adik-adik, yaitu bagaimana buatlah target plan pada dirimu dalam 2 semester ke depan atau dalam 1 semester ke depan yang meliputi 1. Lakukan analisis SWOT terhadap kondisi diri dengan jujur untuk menilai faktor-faktor internal maupun eksternal dari kelemahan dan keunggulan diri sendiri. Kemudian lakukan plan tersebut, buatlah plan harian, mingguan, bulanan yang berorientasi pada goal atau target untuk meningkatkan keunggulan diri dan memperbaiki kelemahan diri. Ingat, sukses itu kita mulai dari tempat tidur. Kemudian lakukan evaluasi diri terhadap raihan target harianmu, berikan reward atau punishment terhadap target apabila targetmu tercapai dan berikan punishment apabila targetmu tidak tercapai. Disiplin pada diri sendiri, konsisten pada janji akan melakukan suatu perubahan. Nah, hal ini Bapak ingin adik-adik membuatkan suatu resume atau target plan yang ditampilkan dalam resume yang bisa dikumpulkan dalam tugas. Nah, sukses akan tercapai. Demikianlah adik-adik, terima kasih banyak telah menyimak video ini, dan jangan lupa subscribe dan like, sebarkan video ini kepada teman-teman sehingga dapat membantu dalam pemahaman dari analisis SWOT.